Konten ing lapangan itu kedikakan konten yang bagus selama dulu parasan konten alangan segala waktu bahasa Semar iki sampean pun tekakan konten ing lapangan atau konten diare wah ono konten jamre napa mangke kedang jadi akan sing gagal panitia mangke napa sejo napa piro boten konten alangan sejo menapa Raden bagus wis padha diundang untuk dengan Mbah Bonyo selamat yang tiga selamat senderek konten Joyo boten alangan sejo menapa Raden bagus iki silak sedelok
sing griyane Mbah Boyo sejane nika wayang niki pentas wonten ing lapangan bulan nika dan iki disilak wonten ing griya Mbah Boyo slamet wilujeng boten wonten alangan iki apa awal terus ya menika sampun kula cekap anggenipun matur wonten ing griyane Mbah Boyo slamet wilujeng boten wonten kita menapa amin Allahumma amin. Salam dari kabeh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di salah satu situs bersejarah, yaitu situs Lingga Kajar, atau masyarakat setempat mengatakan Punden Mbah Boyo. Berbicara tentang Desa Kajar, Desa Kajar itu memiliki arti Kajar itu Kaajar, jadi tempat untuk mendidik, tempat untuk belajar, tempat untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para guru, oleh para resi, para brahmana yang ada di Desa Kajar ini berkaitan dengan berbagai macam hal keilmuan. Ada ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang ketuhanan, ilmu budi pekerti, tentang ilmu-ilmu yang lain baik itu kanuragan, tentang bagaimana sastra dan aksara. Makanya Kajar melihat dari struktur geografisnya yang pegunungan, yang berlembah, yang juga Gunung Lasem berdekatan dengan pantai, menjadi satu tempat yang sangat strategis, di mana laut dan gunung merupakan tempat yang ideal untuk kedatangan, untuk percampuran akulturasi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Nah, Desa Kajar sendiri memiliki beberapa situs, gitu ya. Bisa saya katakan bahwa Desa Kajar ini menjadi satu-satunya desa di Lasem, di Kabupaten Rembang yang memiliki kelengkapan sejarah, baik sejarah era prasejarah, era klasik Hindu-Buddha atau era zaman Mojopahitan, era awal Islam, era kolonial atau penjajahan. Nah, yang pertama era prasejarah. Kajar itu banyak sekali temuan-temuan arkeologis, baik berbentuk punden berundak yang ada di sisi barat kuburan candi. Itu adalah punden berundak yang mencirikan bahwa itu peninggalan prasejarah. Terus ada lagi temuan lingga kawitan yang ada di Duko mana Mas Walia? Di kawasan Kajar Kursi. Nah, itu lingga kawitan, itu juga era prasejarah, maupun goa-goa hunian era-era suku Lingga. Jadi kawasan Desa Kajar ini di era prasejarah sudah ada peradaban-peradaban yang muncul ataupun yang sudah digunakan oleh mereka gitu. Terus yang berikutnya era klasik atau Hindu-Buddha atau era Mojopahitan, ya, itu malah lebih banyak lagi. Salah satunya yaitu Lingga Kajar ini adalah salah satu peninggalan atau bukti peninggalan era klasik, era Hindu-Buddha yang ada di Desa Kajar. Nah, Lingga Kajar ini, lokasi ini namanya Pesanggerahan. Pesanggerahan itu merupakan tempat atau penginapan yang di dalamnya digunakan untuk mengajar atau memberikan medar kawruh gitu ya terhadap para raja-raja Lasem ataupun tamu-tamu bangsawan atau putra-putra bangsawan yang ada di Lasem. Dan setelah itu
mereka melakukan tapa brata atau olah spiritual semadi di atas, di tempat Goa Duna. Nah, gitu. Jadi kawasan Sanggrahan ini memang dikhususkan untuk para tamu ataupun bangsawan. Nah, sementara yang di sisi utara komplek Gunung Boto itu merupakan tempat untuk mengajar, gitu loh ya. Banyak siswa-siswa yang diberikan pelajaran-pelajaran baik olah spiritual. Makanya di Gunung Boto yang sisi utara itu banyak goa-goa tatahan kecil-kecil gitu ya, yang cukup untuk bersemedi gitu. Dan di bawahnya ada pancuran atau sendang. Nah, sendang itu sebagai tempat sesuci sebelum para siswa melakukan olah spiritual di Gunung Boto. Nah, selain itu di sisi utaranya lagi itu juga ada Gua Tinata yang sangat luas sekali, mungkin lebar antara 10 kali 10 ya. Itu juga ditemukan bata-bata besar di dalamnya yang menandakan bahwa Gua Tinata juga bagian dari era-era klasik atau Hindu-Buddha. Nah, terus setelah itu masuk pada era-era awal Islam. Kajar sendiri juga bagian dari wilayah sebaran dakwah baik Sunan Kalijaga maupun Sunan Bonang, di mana sendang-sendang yang ada di Kajar baik sendang Arum maupun sendang Suran Ngadi itu juga merupakan tempat untuk sesuci melakukan olah spiritual dan sebelum mereka melakukan ibadah-ibadah keagamaan. Nah, terus selanjutnya di era kolonial kita lihat bahwa pada masa Hindia Belanda, di mana lasem kota itu digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang membutuhkan suplai air. Oleh sebab itu Kajar sebagai daerah penopang air bersih untuk wilayah perkotaan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda dengan dibangun grom gitu ya. Jadi kalau di Kajar itu ada 5 grom atau bak-bak gitu ya, bak-bak penampungan air bersih yang nantinya disalurkan ke dalam kota. Nah, grom itu pun sampai hari ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kajar maupun Lasem. Terus yang berikutnya adanya makam tokoh yang namanya Mbah Damar yang ada di kuburan Candi. Jadi Mbah Damar ini sebenarnya adalah tokoh yang ngubah atau tokoh awal gitu, yang ikut membangun masyarakat Kajar awal. Dan beliau juga seorang tokoh yang memimpin masyarakat Kajar dan mendidik maupun memberikan satu wawasan-wawasan atau sebagai guru lah ya, pepadang dari namanya Mbah Damar. Damar itu adalah pelita atau pepadang. Jadi hal yang wajar kalau masyarakat menyematkan nama Mbah Damar karena beliau sendiri seorang guru, seorang tokoh yang memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat Kajar. Nah, penghargaan masyarakat terhadap tokoh yang namanya Mbah Damar ini juga merupakan bagian wujud nyata masyarakat dalam melestarikan tokoh-tokoh penting di desa Kajar. Nah, pelestarian ini perlu ditingkatkan untuk menunjang potensi wisata religi, wisata edukasi, wisata alam yang ada di desa Kajar. Dari rangkaian informasi sejarah yang saya sampaikan tadi, memang Kajar itu memiliki potensi yang luar biasa yang kedepannya bisa menjadi satu
tempat kunjungan wisata gitu ya, dengan potensi yang nantinya bisa dikelola bersama, dikelola yang baik, itu pun akan menjadikan Kajar menjadi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi wisata, potensi masyarakatnya, yang akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Apalagi sekarang Lasem sudah mulai ditetapkan oleh pemerintah pusat dari Jakarta menjadi kota pusaka. Zona intinya ada di alun-alun dan masjid. Desa Kajar ini menjadi desa penyangga. Penyangga dalam artian bahwa bagaimana perkembangan kota pusaka Lasem ini mampu ditopang dengan perkembangan di desa-desa penyangganya. Jadi hal yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa Kajar dalam mengenalkan, dalam melestarikan situs-situs sejarah seperti salah satunya yaitu Lingga Kajar ini tetap lestari, sehingga kedepannya potensi desa Kajar ini mampu mengangkat harkat derajat desa Kajar dan masyarakat Kajar menuju desa Kajar yang adil dan makmur. Dan tentu saja untuk desa-desa giat-giatnya untuk desa penyangga menjadi kota pusaka. Kota pusaka sudah dimulai di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, dan desa sudah ada kekayaan yang potensinya ada di desa menjadi desa penyangga kota pusaka yang ada di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem. Kaitan dengan wayang bengkong, wayang bengkong itu salah satu kesenian tinggalan dari leluhur di zaman Mojopahit Lasem. Wayang bengkong menceritakan bahwa ungkapan nada atau cita-cita masyarakat berkeinginan dan ini bahasa sini tanggapan wayang pekaulan gitu, bahasanya bahasa daerah sini wayang pekaulan, jadi atau wayang nada. Dan setiap orang kalau menginginkan atau cita-cita di sini menanggap istilahnya nangkap wayang pekaulan. wayangnya sendiri berapa jam? Kalau untuk permainan wayang ini pentasnya itu setengah jam. Jadi namanya wayang bengkong. Wayang kayu yang berbentuk seperti wayang-wayang sekarang dari zaman Hindu sampai sekarang masih kita lestarikan di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, Desa Kajar. Dinamakan wayang bengkong, artinya apa? Jadi wayang bengkong saja dulu tadinya namanya wayang dinghong. Terus ucapan masyarakat di sini wayang bengkong, dan itu sering dipentaskan di situs Batu Lingga yang ada di sini. Di sini juga ada peninggalan Batu Lingga di Desa Kajar, juga batu-batu prasasti tinggalan zaman-zaman Majapahit. Selain main di sini, kemudian pentas di tempat lain. Sering, jadi kalau main mungkin di kecamatan lain sering, itu sudah lama sering dipakai di desa-desa atau di kecamatan lain. Acaranya juga wayang pekarulan atau wayang nada.